Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FT Share. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas mesin hidrogen lagi yang dikembangkan oleh Toyota. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, kita bisa tebak nih, pasti banyak di antara teman-teman semua yang bertanya, emangnya keunggulan mesin hidrogen itu apa sih? Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke inti pembahasannya. Buat jawaban pertanyaan yang tadi, kira-kira apa sih yang menjadi kelebihan dari mesin hidrogen ini? Langsung aja kita jawab. Untuk kelebihan utamanya itu terdapat dalam kandungan yang digunakan, yang dimana pada mesin hidrogen ini tidak akan menggunakan ataupun menghasilkan karbon, sehingga sisa pembakaran tersebut hanya akan mengeluarkan uap air dan bukan asap atau yang biasa kita sebut sebagai carbon emission. Sesimpel itulah jawabannya. Gimana, asik gak dengernya? Tentu saja dengan konsep seperti ini akan menarik bagi para pencinta otomotif yang mendengarnya. Terlebih lagi untuk mencari tahu atau mempelajari tentang mesin yang satu ini. Dan jika kita berbicara perihal inovasi pada sebuah mesin kendaraan, pastinya kita juga harus membandingkan dengan produk yang sudah banyak beredar, bener nggak? Yap, bukan lain yakni kendaraan dengan mesin listrik atau EV motor. Sebuah mesin yang datang dengan segudang keunggulan yang sangat luar biasa, itu sih klaimnya. Tapi nyatanya, klaim tersebut tidak seefisien dan seramah lingkungan yang kita kira. Karena dalam proses pembuatannya, terdapat sebuah penambangan yang dikhususkan untuk mencari aluminium, nikelin, dan beberapa part lainnya yang digunakan sebagai bahan inti untuk baterai yang diproduksi dengan melewati tahap yang jelas sangat merusak alam dan merugikan, baik bagi masyarakat sekitar ataupun flora dan fauna. Sebuah lingkungan hidup yang jelas harus kita pikirkan juga sebagai para pencinta otomotif dunia. Oleh karena itu, melihat kondisi yang semakin mengerikan ini, Toyota pun mengembangkan mesin hidrogen yang jelas dihadirkan untuk dunia otomotif melalui sebuah mobil prototipe Corolla Sport. Sebuah mobil yang sudah disematkan hydrogen combustion engine yang sudah mereka tes di endurance race. Mesin ini hadir dengan konfigurasi 1,6 liter atau 1600 cc, 3 silinder, force induction turbocharger, yang menurut kita sih untuk prototipe mobil ramah lingkungan konfigurasi ini udah benar-benar ideal. Dan fun fact, ternyata mesin ini adalah mesin hasil konversi yang berasal dari mesin GR Yaris, yang berarti Toyota hanya merubah bahan bakar dan meningkatkan sedikit kompresinya aja sesuai dengan kebutuhan, tanpa merombak banyak rancangan dasar dari mesin ini. Namun sudah pasti setiap inovasi akan memiliki tantangannya sendiri, bener gak? Dimana proses konversi mesin tersebut harus melalui tahap yang cukup bikin pening para mekanik saat proses engineering. Hal ini terlihat dari riset yang telah mereka lakukan sejak lama. Dan nyatanya teknologi dari mesin hidrogen sendiri baru berhasil mereka perkenalkan pada tahun 2016 silam kemarin. Yang pada awal pengenalan tersebut nyatanya mesin ini pun belum 100% hadir dengan menggunakan mesin hidrogen. Karena masih harus membutuhkan bantuan dari bahan bakar fosil dengan rasio campuran 1:1. Hingga titik, pada pertengahan 2021 kemarin, Toyota akhirnya berhasil merilis kendaraan dengan mesin hidrogen murni versi teranyarnya. Sebuah engine yang diharapkan akan mempertahankan lingkungan dan juga eksistensi dari generasi combustion. Oke, pasti banyak juga nih yang penasaran dengan mekanisme kerjanya. So, langsung aja kita lanjut ke bagian working mechanism. Sebenarnya cara kerjanya sendiri sama aja dengan mesin lainnya, yang dimana tetap menggunakan konsep 4-stroke yang terdiri dari intake, compression, expansion, dan juga exhaust. Namun yang membedakan adalah mesin ini menggunakan direct injection yang akan mensuplai bahan bakar hidrogen yang akan dipatik oleh busi pada saat memasuki tahap ignition. Nah, untuk detailnya, proses intake terjadi untuk menghisap oksigen dari luar menuju mesin. Lalu berbarengan dengan itu, injection akan mulai menyuplai hidrogen ke dalam dapur pacu. Selanjutnya, bahan bakar yang sudah tercampur akan dikompresi, lalu bahan bakar tersebut pun akan dipatik dan mengalami ekspansi. Lalu sisa bahan bakar yang keluar akan membuat kita full tersenyum dan sumringah. Karena yang keluar bukanlah gas emisi, melainkan uap air murni. So, mungkin ini akan mengganggu income dari perusahaan air mineral. Berbicara soal kemampuan di endurance race racing, mobil Corolla dari pabrikan Toyota ini dapat menempuh jarak sejauh 1643 km yang diraihnya dalam 24 jam.
Memang jika dibandingkan dengan mobil endurance race lainnya masih jauh, tapi ini pastinya sudah sangat cukup untuk digunakan sebagai kendaraan harian. Dan kalau kita berbicara soal pengisian dayanya atau pengisian bahan bakarnya, dari 0 hingga penuh hanya membutuhkan waktu sekitar 7 menit aja. Yang jelas lebih cepat dari mobil listrik yang membutuhkan waktu sangat lama untuk mengisi dayanya. Tapi, bagian ini juga nih yang bakalan membuat kita bingung oleh konsep mesin hidrogen ini, yakni masalah pertangkian duniawi, di mana ketika terisi penuh, tangki yang dimiliki oleh tekanan tersebut bisa mencapai 10.000 psi, yang bisa kita bayangkan seberapa besar, tebal, dan juga berat tangki tersebut. Selain itu, secara teori, mesin yang dikembangkan oleh Toyota ini memang tidak menghasilkan karbon. Tapi dengan konsep 4-stroke, yang jelas butuh pelumasan, mesin ini akan tetap menghasilkan karbon walaupun dalam jumlah yang sangat minim. Nah, karbon tersebut tercipta dari oli sisa pelumasan yang terdapat di dinding silinder, yang akan ikut terbakar ketika proses pembakarannya berlangsung. Tapi nggak terlalu besar juga sih, karena nilainya sendiri hanya berkisar di antara 0,2% aja, jika kita bandingkan dengan mesin yang menggunakan pembakaran konvensional. Sekarang pasti bakalan timbul pertanyaan baru. Jika memang mesin ini sebagus itu, kenapa mobil dan juga mesin ini belum masuk ke dalam skala produksi massal? Untuk jawabannya adalah karena mesin tersebut masih memiliki segudang masalah, dimulai dari bahan bakarnya yang lumayan susah didapatkan, lalu tangki yang bikin kagok, dan konsumsi BBM-nya yang tergolong kurang efisien. Sebenarnya sih masih ada juga teknologi hidrogen yang lebih canggih, masih sama dari Toyota juga, yakni Mirai yang hadir dengan motor listrik dan juga hydrogen fuel cell. Tapi perlu diingat, ini motor listrik yang masih perlu baterai. Dan jelas pembahasannya akan berbeda dengan combustion engine. So kalau banyak yang tertarik, kita bakalan juga bahas di video yang terpisah. Dan ada satu lagi nih, solusi yang menarik untuk merealisasikan hydrogen combustion engine, yakni dengan mengembangkan mesin Omega One dari Astron, yang udah pernah kita bahas juga kemarin. Linknya kita taruh di kolom deskripsi. Oke, gimana menurut kalian semua? Apakah mesin hidrogen ini akan menjadi mesin utama di masa yang akan datang? Atau justru akan menghilang tanpa jejak? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. See you in the following videos and thanks for watching.